Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di era serba digital. Era di mana informasi berpindah begitu cepat hanya dalam hitungan detik. Internet bukan lagi sekedar alat bantu saja, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda saat ini. Namun, di balik kemudahan itu muncul tantangan baru. Apakah kita sudah benar-benar melek digital atau justru hanya menjadi pengguna pasif dunia maya? Hadirin yang saya hormati, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, sebanyak 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Dan angka ini terus meningkat. Bahkan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa dengan tingkat presentasi 79,5%. Teman-teman, angka ini menunjukkan betapa besarnya potensi digital bangsa kita saat ini. Namun, pertanyaannya adalah, apakah pengguna internet tersebut diiringi dengan literasi digital yang baik? Ayo, siapa yang jawab? Yang bisa jawab. Nah, menurut kata data Insight Center di tahun 2023, indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,49 dari skala 1 sampai 5. Angka ini tergolong sedang, yang berarti kemampuan masyarakat dalam memahami, mengelola, serta memanfaatkan informasi digital masih perlu ditingkatkan. Teman-teman sekalian, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau mengakses media sosial saja, tetapi literasi digital mencakup 4 pilar yang paling utama. Di antaranya adalah etika digital, yakni bagaimana kita bersikap sopan serta bertanggung jawab di dunia maya. Lalu yang kedua, keamanan digital. Nah, dalam keamanan digital ini kita mampu untuk menjaga data pribadi serta menghindari penipuan online. Lalu yang ketiga, pilar yang ketiga ada budaya digital, yaitu bagaimana kita memahami nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya dalam interaksi virtual. Lalu yang keempat, yang terakhir teman-teman sekalian, ada kecakapan digital, di mana kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi untuk hal produktif seperti belajar, bekerja, atau berwirausaha. Generasi muda harus memahami keempat pilar ini tadi, teman-teman, agar tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoax. Yaitu ada juga berita-berita ujaran kebencian atau konten negatif yang beredar luas di internet. Sebaliknya, kita harus menjadi pengguna internet yang aktif, yang kritis, yang produktif, yang pastinya menggunakan media digital untuk belajar, berkreasi, dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
Teman-teman yang saya banggakan, era internet cepat memang membuka pintu kesempatan yang luas, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar. Literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang paling utama bagi setiap generasi muda Indonesia. Marilah kita bersama-sama membangun budaya digital yang sehat, mulai dari diri sendiri, dari cara kita berbicara di media sosial pastinya, lalu menyaringi informasi sebelum membagikannya ke teman-teman Anda, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan literasi yang kuat, generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja, tetapi juga menjadi pencipta perubahan positif di dunia digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat pagi dan semoga kita semua menjadi generasi muda yang cerdas dan bijak dalam bermedia digital. Sekian dan terima kasih.